Mari kita bernyanyi nomor 146. Tolong dibuka. 146. Beritahu Yesus. 146. Di jantungmu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu ragu, segera beritahu Yesus. Di jantungmu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk CMC di petang hari ini. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau menolong kami dengan mengampuni semua dosa kami, dengan darah Yesus menghapuskan semua dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan yang melanggar hukum Taurat Engkau. Ya Bapa, kami juga menyerahkan waktu ini, kiranya lubuk jantung kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh berkonsentrasi untuk ber-CMC di dalam pujian, bahkan di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan acara ini ke dalam pimpinan-Mu, supaya nama Engkau saja yang dimuliakan, ditinggikan. Demikian ya Bapa, doa dan permohonan kami dengan ucapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah bangkit dari kematian dan Dia mengalahkan maut. Dalam namanya saja kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Lagu yang kedua 256. Sejak Yesus di jantungku. 256. Sejak Tuhan Yesus di jantungku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di jantungku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku, bagai gelora ombak jantungku senanglah
jalan di tempat yang sesat, sejak Yesus di jantungku. Meski banyak dosa, namun Ia sucikan, sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku, sejak Yesus di jantungku. Pada saat hamba jantungku senanglah, sejak Yesus di jantungku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di jantungku. Jantungku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di jantungku. Sejak Yesus di jantungku, sejak Yesus di jantungku. Bagai gelora ombak, jantungku senanglah, sejak Yesus di jantungku. 299 299 Liang Pai Chiu Se Chiu So 299 Liang Pai Chiu Se Chiu So. Bila ku ingat Yesus. Bila aku ingat Yesus, jantungku senanglah, dan ku rindu diangkatnya, jumpa Dia di sorga. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah Demada selamanya. Tiada yang dapat tuturkan besarnya kasih-Mu. Tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indahlah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti. Hanya yang dikasihi-Mu yang dapat tuturkan. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indahlah selamanya. Pujian yang terakhir sebelum kalian diberi kesempatan memilih 198 ya. Siapa masih ingat lagu ini? Lagu ini kapan dinyanyikan? 198. Masih ingat? Lagu apa? Satu 198 ya. Semuanya menyanyi ya. Jangan ada
yang tidak menyanyi. 198. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, bangsa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa, tak berdaya. Yesus datang, dia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, rasakan matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ia disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Ada pilihan lagu? Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama membuka Injil Tuhan Yesus. Untuk yang belum memegang Injil Tuhan Yesus, silakan mendapatkannya di meja di sebelah kiri saya. Kita akan membaca dari perikop halaman 80, perikop 76. Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus. Silakan. Perikop 76 ya. Untuk yang belum dapat silakan. Perikop 76. Kalau sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama. Di dalam Alkitab itu dari Injil Markus pasal 5 ayat 22 sampai 44. Kita baca bersama-sama dari Injil Tuhan Yesus perikop 76. Sudah ketemu? Sudah, mari kita baca. 3, 2, 1. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, lalu menyembah dia dan memohon dengan sangat kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya
yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam jantungnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, Petrus dan murid-muridnya menjawab, Guru, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekat engkau, mengurumuni dan mendesak engkau, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, bahwa perbuatannya itu ketahuan. Ia tampil dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 34, maka Yesus memandang dia dan katanya kepada perempuan itu, hai anakku, teguhkanlah jantungmu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau bersusah-susah menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Lalu Yesus tidak memperolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus, dan anak dan ayah anak itu serta ibunya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut dan melihat peniup-peniup suling menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Jangan menangis, pergilah, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir, orang tua anak itu sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka,
Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur diberi kesempatan membaca Injil Tuhan Yesus. Kami juga mau kiranya Roh-Mu membuka lubuk jantung kami, agar firman-Mu dapat kami terima dan mengubah kehidupan kami dari yang tidak baik menjadi baik untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ini. Kami mohon Engkau dengan darah Yesus menghapus semua dosa kami, dengan Roh Kudus menolong kami di saat ini untuk dapat menerima firman-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tuhan Yesus dia sudah melakukan begitu banyak mujizat, masih ingat di dalam firman Tuhan yang sudah diulang-ulang ya di CMC. Ada berapa aspek yang taat pada perintah Yesus? Ada berapa aspek? Berapa aspek, Andreas? Berapa? Tiara, berapa aspek dalam mujizat Yesus yang dipelajari di CMC? Berapa? Melanie, berapa? Siapa yang masih ingat? Berapa? Berapa aspek mujizat Yesus? 7. Dengan singkatan BAB, RR dan FF. Apa tuh BAB? Benda mati taat pada perintah Yesus. B. A. Alam taat perintah Yesus. B berikutnya, badan manusia semua sakit disembuhkan Yesus. RR. Nah, yang kita pelajari itu roh manusia yang sudah mati, baru saja mati, tak perintah Yesus. R yang berikutnya, roh-roh jahat diusir oleh Yesus. Terakhir, fauna, ikan-ikan ya yang dipancing oleh Petrus, dijala oleh Petrus sehingga perahunya itu penuh dengan ikan. Fauna taat perintah Yesus. Yang terakhir, flora. Apa tuh flora? Pohon ara dikutuk oleh Tuhan Yesus. Berarti seluruh dunia ini taat tunduk pada perintah Tuhan Yesus. Nah, pada petang hari ini, malam hari ini kita akan belajar roh manusia itu taat kepada perintah Tuhan Yesus. Bagian tadi yang kita baca adalah tentang seorang anak yang usianya berapa tahun? 12 tahun. Dia anak laki-laki atau anak wanita? Anak wanita. Berapa saudara di rumahnya? Apa? Tidak dikasih tahu. Berapa saudara? Tadi sudah dibaca dengan sangat-sangat nyaring. Coba dilihat Injil Tuhan Yesus yang dicetak tebal, ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, berarti dia anak tunggal, 12 tahun amat disayang oleh orang tuanya. Dan sebaliknya ada seorang perempuan 12 tahun sangat menderita. Kamu lihat nggak? Yang satu kehilangan kebahagiaan, dia disayang oleh orang tuanya, umur 12 tahun mati. Yang satunya apa? 12 tahun dia menderita dan disembuhkan. Kalau membaca firman Tuhan harus dengan teliti. Nah, kamu lihat ya, kenapa dia bisa dibangkitkan dari kematian? Kenapa? Kadang-kadang kita tidak sadar loh bagaimana Tuhan menolong kita. Karena dia punya seorang ayah yang bernama Yairus. Bernama apa? Yairus. Dan ayahnya itu kepala sinagog. Nah, sinagog itu seperti sekarang ini kita dihimpun ya, bertemu di sini. Sinagoga, tempat orang bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi Yairus ini di mata Allah adalah orang yang baik, karena dia mengumpulkan orang loh untuk bertemu pada hari Sabat. Baik atau enggak baik?
mengumpulkan orang tuh nggak gampang. Mengundang kalian ke CMC ini nggak gampang, ya kan? Ada yang datang, ada yang nggak datang, ada yang minggu ini datang, ada yang minggu depan nggak datang, ada yang malas sampai harus ditarik-tarik baru mau datang. Yairus ini ya adalah kepala dari rumah sinagoga, dan pada saat anaknya sakit keras, dia datang pada Yesus. Kalau kamu lihat di situ, sementara Yesus berbicara, jadi perbuatan Yesus sekarang kamu catat ya, dia berbicara. Yesus apa kerjanya? Berbicara, mengajar firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kalian tuh tidak banyak berbicara, matanya aja yang melihat layar. Tiap hari matanya lihat layar, betul? Telinganya pasang headset, mulutnya nggak pernah ngomong, mulutnya nggak pernah berdoa, mulutnya nggak pernah bernyanyi. Yesus berbeda, dia berbicara firman Tuhan kepada orang banyak. Tiba-tiba datang seorang bapak yang begitu sayang sama anaknya. Kamu tahu nggak? Kamu bisa berhasil kalau ada orang yang memimpin kamu adalah orang yang baik. Kalau orang yang memimpin kamu orang yang tidak baik, kamu akan jadi orang yang tidak baik. Bagaimana mau menjadi orang baik? Ikutlah pemimpin yang baik. Ikutlah pemimpin yang apa? Baik. Kalau kamu ikut pemimpin yang tidak baik, kamu akan menjadi tidak baik. Nah, bapaknya sangat baik, sehingga waktu anaknya sakit, dia datang pada Yesus. Dan kamu lihat di sini, Yesus langsung pergi bersama orang itu loh. Yesus mau diundang loh. Kalau saya mengundang Pak Jokowi, ayo ke rumah saya, kira-kira bisa datang nggak dia? Kok geleng-geleng kepala semua? Siapa yang yakin kalau saya bilang Pak Jokowi, kamu kan di Pontianak, ayo mampir ke Sungai Raya Dalam, ke rumah saya. Siapa yang yakin dia akan datang? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan ya? Yesus beda nggak? Yesus diundang ke rumah Yairus, dia datang. Jadi waktu di tengah-tengah jalan, ada seorang wanita, juga tidak disebut namanya, sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kalau kalian di sini, saya lihat yang kaum wanita sudah pasti pernah mengalami haid, ya kan? Tapi dia ini haidnya tidak pernah berhenti, darah terus mengalir, badannya jadi lemah, semua uangnya dia pakai untuk berobat. Di Alkitab mengatakan tidak sembuh-sembuh, malah makin parah, badannya makin lemah, duitnya habis. Dia mendengarkan tentang Yesus. Ini penting, kalian harus mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi dia melihat Yesus. Nah, timbul pikiran dia. Timbul apa? Pikiran dia. Pikirannya itu baik atau jahat? Karena Yesus sibuk, dia nggak mau mengganggu. Dia percaya pada Yesus yang Maha Kuasa. Dan orang belum pernah loh melakukan hal seperti itu loh. Apa yang dia lakukan tadi? Apa? Menjamah. Coba Angel ke sini, berdiri di sini. Kamu punya jumbai jubah. Apa yang dimaksud dengan jumbai? Nah, Angel ini punya jumbai, tapi bukan jumbai jubah, tapi jumbai jaket. Mana jumbai jaketnya? Ini, coba ini talinya. Jadi tali ini kira-kira beginilah. Nah, ya. Jadi talinya, Yesus punya jubah, ada tali kan? Jadi talinya ini yang dipegang, dia bukan. Silakan kembali duduk, terima kasih. Jadi waktu dia memegang hanya pakaian Yesus, bagian yang terkecil, dia percaya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Dengan memegang tali jubah Yesus, dia pasti. Mereka pikir Yesus main-main atau bohong-bohongan. Yesus nggak pernah pura-pura dan bohong-bohongan. Gurunya dianggap olok-olok. Yesus bilang, betul ada orang menjamah jubah saya. Dan waktu Yesus berpaling, perempuan ini takut. Akhirnya perempuan ini gemetar. Dan kamu lihat di sini ya, tersungkur di depan Yesus dan dia menceritakan semua yang terjadi. Dan Yesus buka mulut pada perempuan itu, hai anakku, teguhkanlah jantungmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ketika Yesus selesai ngomong begitu, apa yang terjadi? Orang dari rumah Yairus datang, bawa berita mengejutkan bahwa anaknya yang sakit
sekarang apa? Mati. Kamu pernah dengar berita mati? Pernah? Ya, mengagetkan kan? Apalagi anak umur 12 tahun mati. Dan mereka bilang sama Yairus, sekarang nggak perlu lagi membawa Yesus ke rumahnya kamu karena anakmu sudah mati. Kalau sudah mati ya dikubur aja kan, ngapain panggil-panggil Yesus? Kamu tahu nggak, Yesus pada saat itu belum pernah satu kali pun membangkitkan orang dari kematian loh. Belum pernah loh. Dan mereka bilang nggak usah repot-repotkan Yesus, tetapi Yesus tidak peduli dengan omongan orang. Ini penting sekali loh. Kadang-kadang kita seringkali mendengarkan omongan orang sehingga kita tidak bisa ikut dengan firman Tuhan. Buktinya betul nggak? Lebih banyak kamu mendengarkan omongan manusia daripada omongan Tuhan Yesus. Dan Yesus terus berjalan ya, dan dia juga membawa muridnya. Nah, sampai di rumah Yairus, keadaannya lebih parah lagi. Apa yang terjadi? Dia lihat di rumah Yairus itu semua orang meratap, semua orang menangis, mereka menyanyikan kidung duka. Siapa yang pernah ke rumah orang mati? Apalagi yang meninggal itu masih muda, kasihan sekali. Apalagi kalau matinya misalnya ketabrak mobil gitu, lebih kasihan lagi. Saya punya kawan, dia seumur saya, sehat-sehat, punya anak satu. Dia sudah pensiun, baru dipensiunkan tidak sampai setahun. Anaknya baru lulus kuliah dan sudah sekolah S2 di UI sekarang. Tiba-tiba diberitakan dia sakit kanker pankreas. Kanker apa? Iya, stadiumnya 4 lagi loh. Dan kita berdoa untuk dia. Tetapi tadi pagi jam 12.28 malam dia dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa. Ya kan? Berita duka itu selalu mengejutkan loh. Jadi waktu anak ini sudah meninggal tuh tubuhnya masih di bumi, tapi rohnya sudah meninggalkan tubuh. Kemana orang meninggal? Saya tanya kalian. Apakah dia jadi hantu? Keliling sana, keliling sini. Aku meninggal nih, rohku udah keluar nih. Aku belum pernah ke Jakarta nih. Mau ke Jakarta dulu, lihat. Masuk Istana Presiden, lihat tuh gimana Pak Jokowi di situ. Betul? Aku belum pernah ke Korea nih. Terbang dulu ke Korea tuh, lihat tuh di Korea bagaimana. Betul? Betul nggak? Enggak betul. Begitu orang meninggal, ada 2 tempat yang dia bisa tuju. Kalau dia tidak percaya Yesus bagaimana? Langsung neraka loh, karena dia membawa dosa. Dia membawa apa? Kamu tahu nggak? Tidak bisa membawa sesuatu pun kalau kita meninggalkan dunia ini. Boleh nggak kita bawa itu HP kita waktu kita mati? Hah? Ada nggak kamu lihat orang mati bawa HP-nya? Nggak ada kan? Apa yang dibawa? Dia membawa dosa kalau tidak percaya Yesus. Tapi kalau kita percaya Yesus, sekarang pertanyaan saya, kamu sudah percaya Yesus belum? Kenapa kamu percaya Yesus? Pertanyaan kedua, karena dia mati untuk dosa kita. Dia tidak ada dosa, demi dosa kita dia mati, sehingga darahnya bisa menghapus dosa kita. Jadi waktu kita mati, karena dosa kita sudah dihapus oleh Yesus, kita itu suci. Surga itu nggak boleh ada dosa loh. Surga tidak boleh ada setitik dosa. Jadi untuk masuk surga hanya dengan orang yang sudah dibasuh darah Yesus yang boleh masuk. Jadi kalau kita percaya Yesus, langsung malaikat membawa anak perempuan ini. Saya percaya, dia percaya Yesus, dia dibawa ke surga. Dan Yesus ketika melihat orang banyak itu ribut-ribut dan mereka menetapkan Yesus. Yesus berkata apa? Anak ini tidak mati, tetapi dia tidur. Kenapa orang Kristen mengatakan orang mati sebagai orang tidur? Kenapa? Kamu kalau percaya Yesus, yang mati percaya Yesus, kamu berani nggak datang pegang-pegang dia? Takut hantunya. Tetangga saya itu takut loh. Dia bilang itu saudari Ana yang menghembuskan napas di rumah saya di lantai 3. Dia takut-takuti pembantu saya loh. Dia bilang sama pembantu saya, kamu tahu nggak?
Di lantai 3 itu ada saudari Ana yang meninggal loh. Hati-hati loh kamu ketemu hantunya loh. Hati-hati, di sini banyak hantu. Hantu itu dari mana? Roh jahat yang menyamar. Apa? Roh jahat yang menyamar. Dia bisa menyamar loh. Dia bisa menyamar ya, kakek kita yang mati. Dia bisa menyamar. Pokoknya dia bisa menyamar. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dia tidak mati tetapi dia tidur. Tuhan Yesus berkata begitu, ditertawakan oleh orang banyak. Kemudian Tuhan Yesus menggunakan kuasanya, dia usir mereka semua loh. Dia apa? Usir. Tuhan Yesus boleh usir orang nggak? Boleh nggak? Boleh ya, angel ganggu-ganggu. Kenapa boleh? Karena dia Tuhan. Dia usir semua orang dan dia sekarang ya mengambil alih rumah itu. Ini penting loh. Dia malah ya membawa, kamu lihat di sini ya, dia yang membawa orang tua anak itu masuk kamar. Itu rumahnya siapa sih? Rumahnya Yairus atau rumahnya Yesus? Kok Yesus itu boleh mengajak orang masuk kamar orang? Nah, karena Yesus itu Tuhan loh. Semua ini adalah milik Dia. Paham? Rumah kamu milik siapa? Milik siapa rumah kamu? Semua ciptaan Tuhan adalah miliknya Tuhan. Waktu Yesus membawa papanya, mamanya masuk ke rumah putri Yairus, dan dia membawa 3 muridnya. Kenapa dia bawa 3 murid? Karena ini murid yang dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan pada saat Yesus sampai di kamar anak kecil itu, apa yang Yesus lakukan? Coba lihat di buku kita. Apa yang Yesus lakukan? Belum pernah ya dalam pelayanan Yesus dia membangkitkan orang mati. Apa yang Yesus lakukan? Tolong kasih tahu saya. Ayat 41. Bagaimana? Iya, Novi, betul. Yesus memegang tangan anak itu. Kamu tadi lihat ya, tadi jubahnya orang itu dipegang, ya, jubahnya Yesus dipegang oleh perempuan ini. Sekarang Yesus memegang tangan anak itu. Terus bukan hanya memegang tangan itu, dan mulutnya berkata dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani, talitakum. Apa artinya talitakum? Hai anakku, bagaimana? Bangunlah. Seperti kalian lagi tidur ya, pagi-pagi dibangunkan, ayo bangun mun, udah mau sekolah, ya kan, kira-kira begitu. Jadi waktu disuruh bangun, apa yang terjadi? Anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Umurnya sudah 12 tahun. Dan orang semua yang melihat kejadian itu semuanya takjub, heran, karena belum pernah melihat ada orang mati bangkit dari kematian. Jadi saya percaya roh anak itu sudah di sorga. Tuhan Yesus perintahkan rohnya itu kembali ke tubuhnya. Orang-orang yang bangkit dari kematian hanya dicatat dalam Alkitab. Kenapa buku-buku yang lain tidak mencatat orang bangkit dari kematian? Karena tidak ada orang mampu membangkitkan orang mati. Siapa yang mampu membangkitkan orang mati? Hanya Tuhan, melalui nabi. Kalau perjanjian lama Elisa, perjanjian baru Tuhan Yesus, dan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Hanya ada di mana kebangkitan orang mati? Di dalam Alkitab. Jadi waktu orang-orang melihat itu semuanya takjub, lu heran. Sekarang saya bertanya pada kalian. Kalian pernah merasa heran nggak? Pernah nggak? Kapan terakhir merasa heran? Bilangnya pernah. Kalau ditanya kapan, saya terakhir juga pernah merasa heran. Kenapa? Karena di Pontianak ada apa? Permainan ski es. Pernah dengar? Ya, heran nggak? Heran juga ya, kok di Pontianak bisa. Dan saya lebih heran lagi, di Surabaya sekarang ada tempat yang bersalju. Bersalju. Heran nggak?
Nah, tapi ini lebih mengherankan. Kenapa lebih mengherankan? Karena orang yang sudah mati tidak lagi bernapas. Tuhan Yesus panggil kembali dan rohnya kembali kepada anak itu. Dan Yesus bukan hanya sampai di situ. Yesus menyuruh orang memberi dia makan. Memberi dia apa? Kenapa begitu? Yesus itu mau ngurus hidup kamu loh. Mau ngurus apa? Seluruh hidup kamu loh. Kira-kira kita boleh hidup dengan sembarangan nggak? Nggak boleh. Kita tidak boleh seperti dunia. Dunia ini semakin tidak taat firman Tuhan. Contohnya, ya, di zaman sekarang orang menganggap boleh tato. Boleh tato nggak? Alkitab bilang tidak boleh. Kenapa? Karena tato itu adalah lambang orang mati. Lambang apa? Nah, orang mati. Kalau orang Kristen dikatakan sama sekali tidak boleh merajah tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya, dunia ini sekarang lagi tren LGBT kan? Di dunia ini, ya kan? Nah, LGBT itu ada tandanya loh. Nah, jadi mereka mengatakan itu hak asasi manusia, padahal itu adalah dosa. Ya, dosa Sodom Gomora, dosa di zamannya Nuh. Jadi kita harus lihat ya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman. Menjadi apa? Pedoman. Ya, bukan kata dunia. Jadi waktu mereka melihat peristiwa itu, apa yang terjadi dengan anak itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kasih tahu orang tentang peristiwa ini supaya bagaimana? Jangan orang mencari Yesus hanya untuk ya mendapatkan mujizat, mencari Yesus untuk mendapatkan makanan gratis. Kalau zaman sekarang tuh ada juga ya gereja-gereja mengatakan, "Wih, kalau kamu percaya Yesus pasti kaya dong. Kalau kamu percaya Yesus pasti sehat." Betul atau bohong? Bohong lah, ya kan? Jadi kenapa gereja yang mengajarkan seperti itu lebih banyak orang datang? Karena orang senang kan kalau percaya Yesus bisa kaya, kalau percaya Yesus tak pernah sakit. Mana ada cerita seperti itu? Kalau percaya Yesus apa? Berani memikul salib, berani menderita. Berani apa? Kalau menderita tidak ngomel. Kalau menderita apa? Kan sekarang kita sakit sedikit aja ngomel udah. Ya kan? Tapi ikut Yesus kita menjadi orang yang berani memikul salib. Jadi kamu lihat di sini, Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan orangnya tidak mendengarkan kata Yesus. Mereka menyiarkan kabar tentang Yesus membangkitkan putri Yairus yang baru saja mati ke seluruh daerah itu. Dan sekarang apa yang terjadi? Yesus semakin terkenal. Ya, sekarang orang ingin jadi terkenal, betul nggak? Bagaimana cara menjadi terkenal? Apa? Ada komen di belakang apa? Ya, jadi Yesus menjadi semakin terkenal sehingga dia tidak lagi leluasa. Tidak lagi apa? Leluasa. Jadi kemana-mana orang ikut dia, tapi ikut dia dengan motif salah. Kamu sekarang ikut Yesus dengan motif betul atau salah? Kenapa kamu mau percaya Yesus? Kenapa kamu mau datang ke gereja? Ada yang mau datang ke gereja? Bagaimana? Supaya saya dapat cewek cowok di sini loh. Memang nggak salah, tapi jangan yang utama. Allah katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepada engkau. Ya. Yang kamu perlukan. Ingat ya. Jadi kalau kita mencari Yesus dengan motif yang salah, bagaimana? Itu dosa. Jadi orang cari Yesus ingin disembuhkan. Memang nggak salah betul, tapi mereka tidak percaya Yesus. Yang paling penting kalau kita mencari Yesus, kita harus percaya Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, kamu sudah percaya Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus? Karena dia apa? Buat saya kaya? Buat saya dapat pacar? Apa? Karena dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikubur.
dia sudah bangkit dan dia berjanji. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena dia berjanji. Janjinya apa sama kamu? Dia akan kasih kamu tubuhmu mulia dan dia ingin membantu kamu. Kalau Pak Jokowi datang Pontianak, saya bilang Pak Jokowi ke rumah, belum tentu dia bisa. Kalau Yesus diajak ke rumah bagaimana? Kamu pernah ajak Yesus ke rumah kamu enggak? Hah? Kamu punya rumah, punya problem enggak? Punya, ajak Yesus datang. Ajak apa? Tuhan Yesus, rumah saya ada problem ini, datanglah. Problemnya apa? Papa saya belum percaya Yesus, tolong dia. Yesus mau datang enggak? Bagaimana dia datang? Lewat kamu. Lewat apa? Lewat siapa? Lewat kamu. Kamu hidupnya jadi lebih baik, ya, kamu hidupnya lebih beriman. Orang tua tuh lihat, waduh, anak saya setelah dia percaya Yesus berbeda loh orangnya loh. Main gamenya berkurang loh. Sudah percaya Yesus lebih rajin loh. Disuruh orang tua lebih taat loh. Jangan sampai kamu udah ke gereja, di rumah malah lebih nggak dengar orang tua. Kacau lah Tuhan Yesus. Rusaklah nama Tuhan Yesus. Ngapain nih orang ikut Yesus malah makin parah hidupnya. Jangan ya, jadi saksi yang baik. Saya percaya anak kecil ini setelah dia disembuhkan Yesus, dia bisa bercerita pada orang tentang Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, mengajak Tuhan Yesus kemana? Ke rumah kita, karena di rumah kita banyak problem. Banyak apa? Banyak problem. Mau mengajak Yesus ke rumah? Dia mau datang nggak? Mau. Bagaimana dia datang? Lewat kita yang selalu dekat dengan Yesus melalui firman-Nya. Mau dekat dengan Tuhan Yesus? Ya. Karena Yesus kalau diminta, dia tidak pernah tolak loh. Dia tidak pernah menolak. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mohon Kau menolong kami semua menjadi pelajar firman dan pelaku firman. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terakhir kita nyanyi satu lagu ya. Ada yang mau memilih enggak? Setelah itu kita berdiri, kita akan berdoa doa Bapa kami sebelum kita meninggalkan kelas ya. Nomor berapa? 232. Judul lagunya adalah Kekuatan Serta Penghiburan. Berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Nanti jangan bubar dulu ya. Nanti Saudara Alfio dan Saudara Vindrio akan memutar kamera ya, supaya kelihatan wajahnya ya. Ya, oke. Jangan berdiri dulu. Jangan bubar dulu. Kekuatan 3, 2, 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur jantungku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam.
yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan jantungku. Kita berdoa dengan doa penutup. Allah Bapa kami yang telah menjadi juru selamat kami melalui putramu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk CMC dari remaja dan pemuda pada petang hari ini. Selain kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu, kami juga diberi kesempatan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas roh dan tubuh manusia. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau bersedia menolong Yairus, kepala rumah sinagog, dan juga menolong yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kami saat ini juga ya Bapa punya problem pribadi masing-masing. Kami mohon Engkau menolong kami agar kami melalui pertolongan Engkau, kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat hidup selalu bersyukur dan memuliakan Engkau, bahkan setiap saat akan datang kepada Engkau untuk meminta pertolongan dan meminta perlindungan. Ya Bapa, anak-anak akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau menolong mereka di rumah, di sekolah, dan Engkau menyertai mereka, bahkan keluarga mereka, papa mereka, mama mereka, dan juga saudara-saudari mereka, agar mereka bisa menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan menolong mereka menjadi penolong untuk keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa, semua yang kami perlukan Engkau yang mencukupi. Di antara mereka ada yang sakit, yaitu Iin, mohon Engkau sembuhkan penyakitnya. Dan juga banyak lagi ya Bapa keperluan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena Engkau malah tahu, Engkau pasti mengetahui, dan Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan. Ya Bapa, kami akan pulang, lindungilah kami sampai di rumah dalam keadaan baik. Demikianlah doa Bapa kami. Doa kami kepada Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan keluar dulu, silakan untuk Vindrio dan Alfio. Oke, silakan keluar dengan tertib. Ya, disorot kamera.